Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya Sobat. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami beserta tim Virtual Lovers bisa hadir kembali, bisa kembali lagi menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada hari ini cuaca terlihat mendung ya Sobat. Sore hari seperti biasanya kami ingin mengajak Sobat Virtual Lovers semuanya melihat situasi terbaru yang ada di sekitar Ubud, dan juga kami akan sedikit memberikan informasi-informasi terbaru yang ada di sekitar Pulau Dewata, Bali, yang mana pada video kami sebelumnya kami telah menginformasikan bahwasanya wisatawan terbanyak dari mancanegara didominasi dari warga negara Australia ya Sobat. Turis dari Australia berada di urutan teratas sebagai wisatawan mancanegara di Bali. Memang Indonesia mendorong untuk membawa lebih banyak turis berkelas ke Bali di tengah perilaku buruk beberapa pengunjung asing akhir-akhir ini. Bali telah lama dipandang sebagai tujuan pesta bagi warga Australia, yang mana hampir setiap tahunnya warga negara Australia seringkali datang ribuan orang mengunjungi Pulau Bali hampir setiap tahunnya. 3 tahun dihantam pandemi COVID-19 membuat banyak hal terjadi di sektor pariwisata Provinsi Bali. Mulai dari wisatawan yang tak kunjung tiba hingga mereka yang mulai datang namun membawa fenomena baru menjadi pelanggar saat berkunjung. Pemerintah Provinsi Bali yang mulai mencium fenomena tersebut akhirnya bertindak dan mendapati wisatawan yang melanggar, seperti menjadi tenaga kerja asing ilegal hingga membuka usaha kecil yang merugikan warga lokal. Menurut Wakil Gubernur Bali, Cooka Arta Danaskawati, Pulau Dewata dihadapkan pada 2 hal serius, yaitu menciptakan pariwisata berkualitas dengan wisatawan yang berani membayar lebih mahal atau pemberian kebebasan. Lalu pertanyaannya, apakah yang kita tingkatkan kualitas terlebih dahulu supaya mereka tertib, atau tertib terlebih dahulu baru meningkatkan kualitasnya? Tentu pelaku pariwisata pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda akan hal tersebut ya. Karena pada umumnya kualitas yang baik maka harga akan mengikutinya. Berbeda jika wisatawan datang dan kecewa dengan keamanan serta kenyamanan di Bali, maka saat itu Pulau Dewata akan menjadi ikut murah. Hingga sejauh ini kami telah melihat di berbagai media bahwasanya pemerintah setempat, bahkan pemerintah pusat,
telah melakukan beragam upaya untuk menjadikan pariwisata Bali menjadi lebih berkualitas, seperti pembentukan tim Satgas Pariwisata yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Kepolisian, Satpol PP, Imigrasi, Asosiasi Pariwisata, dan pemangku kebijakan terkait lainnya untuk menangani wisatawan-wisatawan yang sedang bermasalah. Melalui upaya tersebut, kami lihat akhirnya Pemprov Bali mampu menyaring beberapa wisatawan yang ada. Bersama seluruh elemen ditemukan beragam pelanggaran. Baik Sobat Vito Lovers, mari sambil kita saksikan, kita lihat suasana yang ada di sekitar pasar tematik Ubud. Bisa Sobat Vito Lovers saksikan barusan tadi hanya terisi beberapa lapak saja ya sobat, masih belum terisi secara penuh. Bagi Sobat Vito Lovers yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi yang sudah mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga segala apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya ya. Baik, kembali kita sama-sama saksikan berbagai macam barang-barang seni yang ada di pasar tematik Ubud, yang mana berbelanja di pasar seni tradisional Ubud tidak selalu tentang pembelian yang sebenarnya. Melihat berbagai barang yang dipajang dari satu kios ke kios lainnya merupakan sorotan tersendiri, menunjukkan keahlian dan kesenian orang Bali. Bali dikenal secara lokal dan internasional karena keragaman budaya dan seninya. Karya seni yang dihasilkan juga banyak dijadikan oleh-oleh khas Bali. Bahkan sudah banyak orang tahu bahwasanya pasar seni Ubud adalah surga bagi wisatawan yang ingin membeli kerajinan khas Bali. Mulai dari kaos Bali, tas anyaman, dari rotan, patung, lukisan, ataupun kerajinan tangan lainnya. Tentu pasar seni Ubud Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Maka tidak heran jika di pasar seni Ubud seringkali dipadati oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Baik, beginilah situasi yang ada di dalam dari pasar tematik Ubud yang baru saja diresmikan oleh pemerintah setempat. Bangunannya terlihat cukup megah dari sebelumnya. Terlihat nuansanya sedikit modern, namun masih ada terlihat ukiran-ukiran Balinya. Kembali kami akan berjalan menuju ke luar area dari pasar tematik Ubud ya sobat. Terlihat cuacanya masih tetap sama, mendung. Kami harap tidak turun hujan ya sobat. Kembali kita sama-sama saksikan terlihat beberapa wisatawan berjalan kaki sembari membawa barang-barang belanjaannya, dan juga terlihat beberapa wisatawan sedang duduk di area pasar tematik Ubud. Perlu diketahui bahwasanya Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia
yang sudah sangat berkembang dan sampai saat ini mampu menyumbang pendapatan bagi negara Indonesia. Selama ini Pulau Bali tak pernah sepi dari wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Nama Bali sudah tak asing lagi terdengar di telinga para wisatawan, karena merupakan salah satu destinasi impian yang terkenal akan warisan budaya, keseniannya, serta keramahan penduduknya. Eksotika pulau yang sering disebut Pulau Seribu Pura ini selalu menjadi lirikan karena keindahan. Setelah pandemi yang melanda Pulau Bali, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke setiap objek-objek wisata di Bali, sehingga berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hingga harus diimbangi dengan peningkatan keamanan, fasilitas infrastruktur, kualitas pelayanan terhadap para wisatawan. Selain itu, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang aktif untuk menggerakkan kegiatan pariwisata di Bali menjadi lebih baik. Pelayanan yang memuaskan berasal dari sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu stakeholder pariwisata, selain pemerintah maupun swasta investor, masyarakat setempat harus berperan penting terhadap kemajuan suatu daerah destinasi wisata. Baik, kembali sambil kita saksikan Jalan Raya Manggi Forest terlihat cukup padat merayap, terutama roda 4. Namun di Jalan Raya Ubud sisi timur terlihat cukup lancar. Kembali kita saksikan bersama. Seperti hari-hari biasanya, Ubud setiap hari selalu dipadati oleh para wisatawan dari seluruh belahan penjuru dunia. Pariwisata benar-benar mempunyai andil besar dalam melaju pesat pertumbuhan ekonomi di sekitar Ubud. Mata pencarian masyarakat di sekitar Ubud pada umumnya telah berubah dari agraris ke industri pariwisata. Tentunya perubahan-perubahan tersebut kami kira sangat wajar adanya, karena pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus. Ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan dari masa ke masa. Baik sobat Vita Lovers, sekian dulu video kami pada hari ini. Semoga segala berita dan cerita yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan bisa menghibur sobat Virtual Lovers semuanya ya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers mengucapkan pamit undur diri terlebih dahulu. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa.
Salam virtual lovers dari Bali.